Saya dapatnya kemana nanti? Ke terserah sembarang. Ke jenengan. Saya. Ya. Terus Pak Iwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena kita sedang ada di gedung ini, kita semua sekarang jaga jarak. Betul. Hari ini adalah hari ulang tahunnya PTPN. Masih pakai PTPN rasitannya gitu ya? PTPN aja. Oh, PTPN. PTPN. Ya. Tapi rasitannya itu masih tetap pengaung nih. Oh iya betul. Karena itu legend Mas. Legend, iya. Mas siapa namanya? Saya Yudi. Mas Yudi. Iya. Namanya dong Mas. Gimana? Lengkap dong, jangan pelit. Oh. Kalau teman-teman manggilnya saya Yudi Agassi. Oh, Yudi Agassi. Yudi Agassi gitu. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, PTPN itu benar-benar legend. Saya waktu SD itu tadi saya udah pernah cerita ya. Jadi benar-benar Pak itu nggak bohong. Waktu SD itu sudah dengerin, karena waktu itu yang event pertama kan PTPN. Iya betul. Kita nyari-nyari kok PTPN kok rene. Oh ternyata sudah pindah ke FM. Iya betul. Sehingga suaranya lebih jernih. Nah pada waktu SMP, kemudian itu kita kan ada elektro, ada mata pelajaran elektro, praktek gawe radio. Radio transistor. Berhasil saya bikin itu dan saya dapat nilai 8 sekali lagi. Iya. Tapi yang bikin cuma PTPN. Iya. Tapi sudah tersugesti ya. Atau sengaja? Nggak tahu. Pokoknya yang bikin cuma PTPN. Yang lain udah nggak ada. Ya. Mas Yudi. Ini ulang tahun ke berapa? Ini ke 53. 53. Ya. Itu setengah abad ya. Setengah abad. Itu bukan usia yang main-main. Iya. Mas Yudi masuk ke PTPN tahun berapa? Saya masuk tahun 3 tahun yang lalu kali. 3 tahun belum lama. Belum lama saya. Belum lama ya. Iya. Tetapi bagaimana ruhnya sejak kecil sudah ada gitu ya? Sudah. Kalau ini lepas dengan nggak di PTPN, rekan-rekan di top gitu. Apa waktu itu? Kok malah ini ya cerita ya? Enggak apa-apa. Iya. Apakah kayak saya juga waktu itu atau punya sensasi bagaimana terhadap PTPN? Ya yang jelas PTPN itu radio ya legend itu ya, legend. Terus di sini banyak program-program. Kebetulan waktu era saya gitu kan, waktu saya SMA itu kan ada program rock, itu rock gitu kan. Terus musik community ya, ada Dewa, ada Gigi. Dulu itu saya mesti dengerin di sini gitu kan. Terus kalau emak sih pasti dengerin sepulah. Tapi kan itu kan nggak ada. Apa? Sandiwara. Iya, tapi saya. itu kan nggak ada. Iya. Nah, ada juga sandiwara yang lain. Kan? Sandiwara yang lain itu. Saya berarti masih bagus ingatan saya. Ternyata bisa ya saya. Nggak keprank ya. Ternyata bener ini tuh. Dan dulu waktu itu saya bayangin radionya kayak apa ya. Sejuta pertanyaan hampir waktu itu berkecamuk PTPN itu kayak apa ini? Begitu. Dan kita punya pengalaman ya teman, ada Silva ya. Silva itu ternyata sekolah modelingnya di sini ya. Iya, justru ada sekolah modeling di sini. Sekolah modelingnya ternyata di sini. Dia cerita kalau dari Sukoharjo, kemudian sekolahnya SMA itu di Solo. Dan kalau setelah sekolah di sini. Betul. Nah, pertanyaannya itu di sini itu kan sangat banyak nemuin Mas. Orang ini sebenarnya karyawannya di berapa sih? Kalau dulu banyak ya, tapi oke gitu. Ya, oleh karena kita efektif untuk operasional gitu. Cuma sedikit sih, paling 15 sampai 20. Itu tadi apa? Itu teman-teman magang. Oh, jadi kita memang terbuka untuk teman-teman magang gitu kan, sambil belajar di sini, sambil ya kita benar-benar kita aplikasikan untuk dia menjadi sesuatu. Jadi di radio itu kan tidak selalu menjadi penyiar, gitu kan. Masih banyak ruang ya untuk berkreatif di situ. Mulai dari marketing, mulai dari kreatif event, gitu kan. Terus kemudian produser, ya kan, musik director, terus produksi, bikin iklan, nah itu
menarik banget itu. Itu yang paling menarik marketingnya. Wah iya. Dolan masalahnya radio ora dolan terus ada pangan apa? Iya. Betul marketing Mas. Terima kentir ya. Nah, yang luar biasa lagi. Dulu itu pada mulai SMA kalau nggak salah ini, mungkin saya yang salah ya. Itu anggone dalan itu sono Obiven. Yang punya kan baru PTPN. Betul. Radio juga koyo ngene. Padahal yang punya waktu itu kan mesti kan TV. TV Iya. pun juga paling TVRI. Iya. Nah, ini sudah jadi wis dadi tontonan gitu. Iya. Dari gedung sing Itu terkenal. masih di depan. Oh iya, dan yang lebih luar biasa lagi, nek radioan itu kan mesti kan yo penyiar, yo operator. Iya. Yang punya cuma 2 kan dulu. Sini sama RRI. Oh iya. Iya. Udah masuk RRI. Iya. Nah di sini itu sendiri-sendiri, profesional. Jadi dia operatornya ada sendiri, yang siaran sendiri, produser nunggoni. Iya, itu sutradara itu istilahnya. Sutradara apa produser? Ya produser. Produser harus sutradara. Iya. Dia orang yang di balik layar dia. Apa tugasnya dia? Kalau tugasnya dia kan pasti dia mendirect penyiar itu kan, terus kalau penyiar setiap hari itu ada tema gitu. Ya dia yang bikin. Dia yang bikin. Terus nanti kan pasti akan diskus sama penyiar gitu kan. Nah itu nanti akan dikembangkan di sini. Seperti itu. Itulah makanya ketika siaran 1 jam siaran itu betul-betul tematik dan terarah. Betul. Kontrolnya ada di dia. Ada di dia. Jadi sampai dia ngomong 90 detik kata seperti itu ya. Itu dia jadi timekeeper. Kamu jangan kepanjangan. Ngomongnya, apalagi era sekarang kan. Kalau orang banyak ngomong gitu kan, orang banyak ngomong pasti akan ditinggal. Iya. Penyiar bakal ngomong. Padahal nek rasa ngomong jadi penyiar. Iya, tidak boleh Mas. Nek arep mik meneng. Iya. Kenapa sakit gigi? Jadi kalau sakit gigi itu yang enggak boleh juga jadi penyiar sama jadi pilot. Iya benar. Nah, betul. Yang selanjutnya itu tower. Nah, sehingga tower itu cuma triangle, ini udah pakai freestyle. Yeah. Ini dulu yang menjadi kekaguman saya lagi. Nah, selanjutnya waktu itu bayangin Mas, kalau siaran SMP itu bayangin. Itu mesti siaran ini ngomongin putih, lendir. Mesti ngomongin lembut. Bayangan saya siapa? Mas Buyut. Almarhum. Oh itu luar biasa beliau itu. Almarhum itu luar biasa. Almarhum itu kan sampai kalau dari teman-teman senior itu kan, teman-teman senior di sini, dia mengimprove tempat kita ini itu adalah segitiga elit. Segitiga elit. Jadi ini kan ada di pertigaan nih. Oh iya. Segitiga elit Kembalen. Iya, di situ. Ya. Jadi kita kan memang benar-benar radio di tengah kota. Iya. Gitu kan. Oke, kita dari segitiga elit kota Surakarta. Dia yang menciptakan. Iya, jadi orang akan penasaran mana segitiga elit. Ternyata ada di sini. Mas Buyung itu kalau siaran itu benar-benar bisa membawa otak kita itu loh. Itu kok arah koyo-koyo itu tenanan yang jadi ruangan itu. Ya, itu memang salah satu keunggulan dari radio ya. Radio pasti akan membentuk pendengar itu menjadi membuat theater of mind. Jadi membuat imajinasi pendengar itu kan. Gimana caranya biar pendengar itu seolah-olah ngikut dengan apa yang diomongkan oleh penyiar. Bahasa kasarnya kamu diinjek otaknya atau didoktrin sama dia tuh mau. Apalagi iklan ya, kata iklan adlib, dia ngomong dengan kalau bahasa soft selling bla 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 bla, kamu beli produk A gitu kan, dia ngikut. Dia penasaran akhirnya. Adki tambahan iklan ini cangkem. Tanggung BBM, sontongnya banyak. Coba ngomong. Itu benar-benar Buyung dulu kalau misalnya siaran itu benar-benar kayak menghipnotis tenan. Ya. Oke. Dan yang selanjutnya itu suaranya itu paling jernih BTPN sampai sekarang. Alhamdulillah.
kalau nggak salah kualitas audionya itu dulu kayaknya yang paling bagus itu ada di PTPN kalau nggak salah. Ya. Ya, audio loh bro, nggak ada yang kayak gitu, belum ada lagi. Yang kedua kayaknya setelah itu Semarang kalau nggak salah. Ya. Di Semarang. Radio X. Iya. Radio X. Nggak usah dikepoin, dengerin kita. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya pas merilai berita, mesti ngerilainya ke sini. Kemudian maaf kita sebut RRI nggak apa-apa. Yeah. RRI kemudian dia punya direct siarannya ya dari satelit, baru kemudian orang mulai direct ke RRI gitu. Kalau nggak salah dulu ada siaran bersama apa namanya? PRSNI ya? PRSNI. Sampai sekarang masih? Masih? Weh. Masih, sekarang masih. Dan saya pernah jadi narasumber juga. Dibayar juga. Iya. Bayaran tuh waktu itu viral ya. Iya. Ketemu. Banyak loh ya. Waktu itu. Iya, waktu itu banyak. Banyak banget. Itu sepatu Nike aja harganya baru 25.000 mas. Jadi kan udah dibayar 250 mahal itu. Dan itu ternyata apa? Dari radio itu, kemudian dilempar ke PTPN baru disebar. Iya betul. Wah, saya itu mikir waktu, mulai SMA sudah mulai bisa berpikir apa sih hebatnya PTPN sampai sebegitunya gitu. Dan itu terkencang, iya kapan aku isunya PTPN, isunya penting. Ternyata mulai lewat Rene ketemu Sopo, kok malah dipendungi. Enggak mas. Oke, nah kemudian yang lebih hebat lagi itu jangkauannya. Nah, jangkauannya PTPN ini paling jauh. Waktu itu undang-undang siaran belum diatur sampai sebegitu sama kayak sekarang. Yeah. Sekarang kan undang-undang siaran itu paling banter 25 km, 250 watt. Yeah. Aturannya. Jadi nek misalnya radio ini paling tekan di perbatasan kota wis minta sinyale gitu. Tapi PTPN itu waktu itu 12 dan tetap jadi. Nah, pertanyaannya bagaimana yang istilahnya saya apa itu loh? Saya Ngudoroso ya. Istilahnya kekaguman saya itu dari dulu sampai sekarang itu bagaimana ya bisa mewujudkan PTPN menjadi seperti itu? Yang jelas pasti kalau industri teknologi ya, teknologi itu pasti. Terus kuncinya adalah maintenance alat, itu ya perawatan. Terus kemudian kita harus rajin-rajin ngecek ya, istilahnya apa sih? Coba saya scanning ya. Jadi satu persatu ya. Iya, jadi umpamanya katakanlah kita di daerah sana nih, katakanlah di daerah barat nih. Gitu. Iya mas. Iya, jadi kalau sampai sekarang. Iya, ya harus gitu. Kalau nggak gitu hilang mas. Gitu. Itu muliane. Iya, itu muliane. Tapi saya ngomong PTPN ke dinas bisa ya. Tidak. Jadi kita harus cek itu ya, sana. Apalagi kalau cuaca seperti ini. Ya kan kita nggak tahu tuh di atas itu kita 80 meter. Oh iya. Dipelekin apa? Dipencetkin apa? Ya, tingginya itu berapa meter? Ya sekitar 70 lah sekitar 70. Oke. Nah, ketinggian nggak boleh. Iya. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa bangunan ini konstruksinya bagus. Iya. Dan tower itu sistem groundingnya bagus. Berarti kan saja yang ada ngono lho. Aku ngerti masalahnya. Kita towernya ada di atas gedung. Jadi tanamannya itu kan sampai di sini pasti sampai ke bawah. Mas, di era sekarang radio ini boleh nggak kalau saya katakan mulai ditinggalkan? Oh iya. Boleh ya saya katakan? Boleh. Bagaimana Mas Yudi itu mempertahankan tetap di hati pendengar? Ya. Jadi istilahnya gini, kalau ditinggalkan sebetulnya itu adalah teman. Kita berusaha menggandeng dia. Itu. Jadi kita harus bersinergi atau berkolaborasi dengan apa ya sih yang jadi update teman-teman. Jadi pendengar tuh pengennya butuh apa gitu. Sekarang era digital mas, era digital ada
produk Spotify, ada produk podcast, ya, terus ada sosial media, ada Instagram, terus teman-teman berita online, gitu. Itu kan harus butuh kecepatan kan. Dan satu lagi kita butuh visual. Gitu. Ya mau nggak mau kita harus ngikut. Kita harus bersinergi, berkolaborasi dengan era zaman sekarang itu. Jadi nggak cuma radio frekuensi dari analog aja. Gitu. Masuk ke digital. Masuk ke digital. Digitalnya apa tuh? Jadi kita streaming. Ya, Streaming. Sudah ada streamingnya. Ya. Di btpnfm.com. Ya. Oke, di situ. Terus kita bisa diakses di Jogja Streamer juga. Jogja Streamer. Oh, Jogja Streamer itu kenal banget ya? Iya. Jogja Streamer. Kebetulan kita selalu masuk di 5 besar di situ. Pendengarnya. Bagaimana caranya melihat pendengarnya, jumlah pendengar itu bagaimana? Kalau parameter sekarang kan jumlah pendengar belum ada alat yang valid ya. Mungkin dengan media lain beda, gitu kan. Tapi yang jelas kalau parameter kita pasti yang ada di streaming itu jelas. Di streaming itu kan banyak radio. Ya. Radio. Kalau yang via streaming, sampai sekian gitu kan. Terus kita di sosial media, katakanlah di Instagram gitu kan. Di Instagram kita bikin program yang bagus, nanti dia kan pasti akan berinteraksi di situ. Akan berinteraksi. Terus kemudian kalau di WhatsApp nih, di WhatsApp yang pesan. Ya. Wah iya, dulu kalau pesan lah pakai kartu mas, bayar jenengan. Sekarang bayar mas seneng nih kan. Kalau Bayu. Tuku dhewe gitu. Tapi itu keistimewaan radio itu. Jadi kadang itu kalau nggak ada penyiarnya itu ya sama aja gitu. Padahal orang dengerin radio itu kan butuh teman. Ya. Butuh teman. Apalagi sekarang era sekarang orang yang dengerin radio adalah orang yang punya mobil. Orang yang benar-benar sibuk di rumah pun juga seperti itu. Yeah. Ibu-ibu lagi masak gitu kan, lagi masak nggak sempet apa-apain, dia sendirian bengong di rumah kan. Itu tinggal dengerin aja. Kalau masak sambil nonton TV, begitu TV nanu gosong. Iya. Itu nonton ini, mayu, susah. Tapi kalau radio, nah sambil lalu bisa ya. Betul. Itu dia radio. Iya itu. Terus kalau ke visual pasti ya orang akan penasaran kan pasti. Kalau di visual di Instagram pasti kan kita main tuh, kita post apa gitu kan, terus kita kasih story, terus kita kadang bikin konten gitu kan. Itu kalau konten di tempat kita penyiar, banyak kan penyiar. Penyiar kita libatkan gitu kan, kita bikin konten apa di situ. Dan di tampilan Instagram kita memang berbeda. Berbedanya itu di tampilan feed itu tidak ada iklan di situ. Boleh iklan tapi soft selling. Gitu. Coba nanti dikepoin aja di Instagram. Jadi tidak ada iklan. Loh, tapi kenapa tidak ada? Padahal itu bisa menjadi nilai plus. Iya, ya itu bikin orang menarik. Akhirnya kalau orang lihat Instagram pasti lihat apa story gitu kan. Dia langsung tempel. Oke, luar biasa. SDM, bagaimana menentukan seorang penyiar yang layak untuk on air? Gitu ya. Kalau saya pribadi kan ini banyak nih, kebanyakan harusnya kita ngajak ketemu PD gitu ya. Ada music director. Kebetulan kemarin kita lagi rekrutmen. Dan ini kita sudah masuk tahap 10 besar. Ya kita Solo Raya. Ya siapa aja yang padahal ada yang lamar dari Jogja juga mas. Ada dari Jogja, itu dia kuliah di Jogja. Ada open recruitment ya. Apply di sini. Diterima? Belum. Masih belum nih. Masih rahasia dulu. Kalau saya enggak. Aku udah di Jogja, ini piye? Dia udah mau selesai. Oh, udah mau selesai. Iya, dia mau selesai.
Oke. Nah di situ dari 100 lebih 120-an itu tinggal kita tinggal 10. Jadi voice paling ya voice orang pasti itu voice terus kita Mikrofonis ya. radio voice Radio voice. ya radio voice terus dari sampling suara itu kan kita lihat tuh spellingnya apa bahasa Inggris I love you. ya malah ngomong ya. Saya masih marah sih. Gitu. Nah di situ terus di situ kan ada interview juga kan, pasti ada interview tatap muka gitu. Kita interview terus kita dari latar belakang dilihat dari attitude dan sebagainya. Soalnya penyiar itu kan pasti dia kan harus disiplin. Ya. Harus disiplin. Soalnya penyakitnya itu adalah terlambat. Iya. Itu nggak boleh. Itu laki-laki atau perempuan biasanya? Ya biasanya laki mas. Oh iya. Perempuan malah nggak ada yang telat. Kenapa? Iya. Sebenarnya telatnya yang lain. Kalau telat tuh pergi dulu ke dokter. Ya, saya mau tanya itu kalau yang teman telat itu terus laporannya kalau sama jenengan gitu loh. Wah, iya. Anu apa Pak RT saya? Oke. Kalau sekarang saya ingin tahu, kalau tes vokalnya itu masih ngirim sampel atau dites di sini? Pertama kirim sampling dulu. Oh, sampling. Sampling dulu. Tes pertamanya itu? Iya. Ah. Sampel dulu, ya kan. Terus Tanpa efek. tanpa efek. Terus kemudian ada apa? CV. Pambil vokal. Kadang dodolan ya. CV, ya kan kita lihat semua CV-nya apa saja semuanya itu baru setelah itu halo apa kabar. Habis itu apa kita lihat suaranya oke, kita panggil tatap muka terus tes lagi kita tes lagi untuk kita kasih skrip ya kan ya Rasa takon gaji yo. apa Rasa takon gaji. sih nanti lah itu mengikuti ya. Tapi gini, rata-rata yang diterima itu masih mahasiswa atau yang sudah? Banyak kan campur sih mas ini mas. Campur sih mahasiswa ada. Tadi yang interview jenengan itu barusan lulus. Dia podcaster juga. Di bawah saya. Iya. Nah, kemudian mas, bagaimana di era sekarang strateginya untuk tetap mempertahankan perolehan ads? Oke. Bagus. Iya. Belum ya. Yang penting bayar. Bagus semua itu bagus mas produk. Tapi ya itu yang penting dia mau bayar sama kita. Dia punya daya beli. Itu daya beli. Tapi strateginya gimana biar mereka bisa kesengsem sama? Ya kita bikin program yang menarik menarik. Terus yang jelas kalau dari saya kita harus tahu karakter produk, karakter karakter produk yang mau diiklanin ke kita. Ya kan, kalau itu by order ya, nanti kan ini baru kita bikin program. Oh ini loh, contohnya ini. Tapi kita juga bikin program sendiri, biar dia menikmati. Oh, bikin program A nih, program A kita bikin ini nanti kira-kira segmennya kemana ini? Ya, produknya kemana ini? Seperti itu. Siapa yang mau beli ini? Seperti itu. Ini segmennya mas meninggal itu naikkan. Cuci kempot. Itu ada tuh lukisannya di YouTube. Oh iya. Jadi sampai sekarang memang tetap cara menggait iklannya tetap mereka tetap di apa ya istilahnya setia ya sama PTPN itu ya. Alhamdulillah itu banyak istilah kalau di bisnis repeat order itu ada terus ya dia loyal seneng lah sama PTPN soalnya
selain program kan pasti penyiar ya, penyiarnya bagus. Oh, maka tadi saya tanya, rekrutmen penyiarnya bagaimana? Itu kan urusannya ke situ. Iya. Soalnya radio itu kan ikonnya penyiar. Iya. Ayo manajernya orang apa? Iya. Apa sih manajer? Penting bayari. Jadi penyiar mendapat perhatian yang lebih. Pasti. Nah, misalnya penyanyi grup, vokalis, drummer jangan lupa ya ora iso. Iya. Kok malah curhat Mas? Grup bandnya udah bubar ya? Single saya. Oh single. Lagi bro. Saya single. Saya masih punya single. Nah jika judulnya ngerti orang kaget. Judul pacaran aku. Judulnya Never Die. Nah sekarang bagaimana cara menyeimbangkan antara program yang tetap laku dijual sama program yang diminati oleh pendengar kan sebenarnya kadang-kadang itu membalanskan ini laku didol ini segmennya orang ini segmennya ada tapi sing iklannya megah. Ya kita mau nggak mau sih? Oh iya bener. Oh bener. Ya bener. Saya nggak bisa di-prank Mas. Hati-hati. Ya jago nih. Tadi penyiar di bawah kena tuh. Yunusi wis kena. Oh iya. Ya harus pinter-pinternya kita. Pastikan kita mengedukasi klien ya, mengedukasi calon pengiklan, calon rekan kita bahwa kita radio kita tuh seperti ini loh. Gitu. Terus kalau katakanlah mamanya, oh ini nggak bisa Mas, aku produknya harusnya lagunya seperti ini. Nah itu menjadi PR. Gimana caranya kita meng-create kalau produknya harusnya jalannya di jalan D atau B itu kita di A, gimana caranya kita belokin seperti itu. Jadi kita harus create itu gimana, oh ternyata bisa ya seperti ini. Dokumentasi siaran tadi masih saya lihat itu masih merekam dipakai untuk apa? Yang mana Mas? Tadi kan saya lihat itu dokumentasi siaran masih direkam terus tuh tadi. Iya. Merekamnya 1 jam itu. 1 jam siaran gitu. 1 jam siaran itu langsung itu otomatis Mas. Oh lucu terus gitu. Iya, otomatis. Cuma kan pasti kalau habis siaran itu kan pasti diambil. Jadi per program itu kan pasti diambil. Katakanlah pamannya pergantian program. Jadi sore ini kan ada sore miso. Jam 3 sampai sore miso. Miso. Oh miso. Mie bakso. Oh, bukan. Tapi mie bakso enak loh Mas. Terus ini gimana? Iya. Kan lagi baru ulang tahun. Oh iya. Tenang aja. Oke. Habis itu kan habis per program diambil per program nanti diambil kita order sendiri. Soalnya itu bisa menjadikan bukti siaran. Itu. Okay. Kalau istilah sekarang jejak digital. Kalau dia jejak. Iya. Jejak tak terbatas. Jejak kaki malaikatnya. Iya. Kok ngeri Mas? Oh. Karena temanya ngeri. Terus kita punya acara itu. Hah? Mirror. Wow. Misteri on the air. Misteri. Demit. Jadi jak siaran aja. Gitu. Subscribe-nya 55.000. Iya. Eden dia. Malah tidak Kok lolos? Kok bisa ke sini? Dia mau nonton jalan itu langsung nonton 500.000 dia. Ngeri. Kasih nalar jenengan. Iya. Ya sama kumplit dilapi. Ada di balik situ, di balik kamera. Apa perlu di balik kameranya? Oke, nggak mau pengen pindah ke radio digital? Pasti nanti akan bisa ya. Eranya tetap di situ ya. Iya. Tadi pagi udah diketok palu nih. Nanya sama orang. Ya harus ke era digital. Ya, dia cuma ngomong satu kata gitu, kita harus menerjemahkan. Panjang. Iya.
Iki maksudnya digital broadcasting, apa digital streaming, apa digital Iya, apa? ya itu makanya udah kita harus kesana mau nggak mau. Oke, katakan apa? Ya. Oke, Untuk menjaga penggemar PTPN itu gimana? Nah, tetap loyal. iya loyal ya. Yang pasti kita paling gampang mas, paling gampang itu kalau dia datang itu kita temuin baik. Terus kalau dia sebisa mungkin semua request lagu kita puterin sebisa mungkin ya. Paling tidak kita bacain. Tapi kayaknya susah ini. Iya. 1 jam siaran itu dibagi papat. Iya. Wah susah. Jadi kalau ada program-program yang rame, kalau program-program yang rame, wah itu penyiar tuh harus benar-benar pinter ya ngatur itu lagu iklan terus kapan dia ngomong dia harus bacain itu seperti itu dan itu harus dibacain semua itu. Jadi kalau orang request dibacain itu pasti kesannya akan lain. Wow. Iya, kesannya akan lain. Orang akan disebut di on air, di udara, gitu kan. Dia akan merasa punya kebanggaan. Ramong bulung-bulung. Iya, di telepon mas, di teror ada tuh. Benar mas, jadi ada di program kita gitu kan. Sampai banyak yang namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna. Itu ada yang terselip belum dibaca. Itu kayak di teror tuh gimana sih nggak bisa baca bla 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 seperti itu sampai itu ya itu jadi pelajaran gitu kan, jadi pelajaran berarti memang harus seperti ini. Hari ini di usia yang ke-53 harapannya apa? Harapannya pasti kita untuk era sekarang pasti harus tetap eksis. Era sekarang harus eksis dan kita harus mengikuti tren. Terus kita harus jangan lupa kita punya pendengar, kita harus maintain pendengar. So ada itu jumlah pendengar itu juga. Jumlah pendengar ada. Itu tadi ada gini nih, satu cerita. Hari ini 53 tahun kan. Itu ada dia menamakan dirinya adalah jamaah Miro. Dia kirim karangan bunga mas. Sebelumnya bunganya itu diputer-puterin di kota Solo. Oh iya. Iya. Paling ngirim karangan apa? Itu nanti bisa mbak dilihat di depan. Itu ada karangan bunga jamaah Miro, Sri Aulia. Itu ada ya pendengar yang sampai gitu. Iya, dia datang ke sini gitu kan, datang ke sini. pendengar terjauh dari mana? Oh dari luar negeri pasti. Kalau nasional? Dari Sabang sampai Merauke pernah ada dari Papua gitu kan, kebanyakan orang Solo dia kan yang dia kangen yang sini atau orang lokal sana yang ternyata gini kita punya acara lagu program rock radio itu kan jarang program rock. Iya, kita masih punya dan kita berani muter lagu-lagu yang keras. Itu memang kita kasih space tersendiri dan dia kalau setiap hari Minggu malam ya kan jam 8 acaranya namanya Live in Rock. Dia pasti rasanya itu program nanti pas kita tahun ya. Iya. Oh iya pas sekolah gitu lah. Iya. Dulu namanya penyiarnya yang legend itu namanya Wahyu Gusti. Iya gini loh, PTPN legendnya gini, nek penyiar itu dia itu legend loh. Iya. Iya kan? Maaf, kalau radio lain enggak bisa cek nanti ini legend sampai satu masa satu dekade. Iya. Tapi bener mas. Iya kan? Ya makanya itu kita harus jadikan dia sebagai icon. Jadi PTPN itu pendengarnya itu yang gitu, Iya. bukan sporadis satu musim terus hilang, enggak. Tapi ini loyal terus sepanjang waktu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pendengar kita yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu masih kita maintenance ya, istilahnya masih kita manjakan. Kita masih muter musik era 90. Tapi sudah pakai digital ya, kayaknya ya. Masih sempat nggak merasakan? Ya,
Wah. Udah nggak ada mas sekarang mas, alatnya udah rusak. Tapi sempat ngerasakan nggak? Apa? Sempat ngerasakan? Enggak? Saya enggak. Enggak, saya yang enggak. Iya. Tapi itu disusun limo. Iya betul. Limo. Musik iklan. Iya, tapi kan Ngetek tangannya sembulan. tapi penyiar zaman dulu itu memang benar-benar saya akui benar-benar dia bisa sampai seperti ini, dia bisa membawakan effort ya, effort ke pendengar itu sampai sebegitu ini, luar biasa. Membawa situasi. Betul. Itu mungkin masih kalah sama yang produksi iklan. Produksi iklan itu bayangin, iklan itu tolong detik tekan 1 menit iso musik backsound dan sebagainya itu tuh pas kayak gitu. Iya. Karena tangannya ini tangan dewa. Iya, bener. Trek. Belum ada komputer loh. Iya, saya tuh sampai nanya sama rekan radio gitu kan. Dia seorang operator itu. Gimana caranya, Sini. Mas? Sini. Nah. Gimana caranya? Wah, itu udah auto nih di sini nih. Udah gini udah. Iya. Oke, teman-teman. Luar biasa banget, serius. Ini usia 53 itu ora gampang di era yang sekarang ini koyong ini gitu. Saya aja minus loh, Mas. Iya. Ini jadi kalau tadi ada klien saya bilang jarang-jarang loh radio yang usianya lebih tua ya, lebih tua dari karyawannya. Iya, betul. Radio sana udah tutup. Pindah ke FM tutup juga. Radio yang sana tutup. Sana lo ya. Oh iya. Sana-sana aja lah. Kalau bisa jangan deh. Nah. Ya, kalau bisa jangan. Semoga BTPN tetap di hati, tetap punya ruang di hati Anda. Karena radio ini benar-benar legend. Radio ku awet aku cilik SD. Ketok yang aku nilai itu gawe radio. Frekuensinya mesti pateni. Tapi frekuensi ini dulu kan sama sekarang kan beda. Yeah. Karena dua penataan dari Kominfo itu. Betul. Semua harus ditata karena dulu gawe ning kene dan pencet dulu. Sekarang kan harus ada selah ini. Betul. Wih, Iya. Mas ikut tes ujian. Ujian KPI.